Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema siang ini adalah tema kabar yang akan kau dengar darinya. Kabar yang akan kau dengar darinya. Apapun pembacaannya, baik atau buruk, diterima aja ya, karena ini adalah hiburan. Kalau hiburan berarti nggak boleh ngomel. Kalau mau serius, ayo silakan personal reading sama aku. Kita sama-sama tengok dan cek. Kalau kalian melihat videoku di luar platform YouTube, video panjang YouTube di sini tapi dicomot ke TikTok, itu berarti videoku dicuri ya. Di report aja. Nah, apa kabar yang datang dari seseorang yang spesial ini? Kita punya kartu Eight of Cups, Full. Aku melihat ada seseorang yang tadinya ini pergi dari kamu ya, menghilang dari kamu. Saya ngelihat kayak dia datang lagi nih, ya, ada yang datang untuk mengambil kesempatan lagi. Kesimpulannya seperti itu. Ada yang datang untuk mengambil kesempatan bersamamu lagi. Aku akan bukakan di sini, teman-teman. Hey, sebentar. Oke. Ini nanti berupa pesan ya, di akhir aku akan buka. Kita akan lihat ada seseorang yang sepertinya melepaskan diri darimu, tapi datang lagi. Kenapa begitu? Aku melihat semakin dia semakin dia penuh dengan ego, ya, pergi dari kamu. Aku melihat dia kayak nggak bahagia. Di sini ada kartu King of Wands dan ada kartu Three of Swords. Kita bicara mengenai seseorang yang tidak bisa mandiri ketika berpisah dengan soulmate-nya, which is soulmate-nya tuh kamu, ya. Dia di sini nggak bisa bersikap mandiri. Kemudian kalau orang semakin putus, misalnya gini, semakin putus semakin glowing gitu. Karena di sini kan dia duluan yang mau pergi meninggalkan kamu. Ternyata di sini aku melihatnya dia tidak baik-baik saja. Keinginannya sendiri untuk pergi, yes, tetapi ketika sudah pergi dianya uring-uringan. Ya, serba tidak pasti hidupnya. Banyak kegelisahan, banyak cemas, nggak bisa ini itu tanpa kamu. Ternyata setelah dia pergi, dia baru menyadari mungkin yang membuat rezeki, membuat pergerakan untuk hidupnya adalah kamu. Dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang berharga, yang seharusnya memang di-keep buat dia, ya. Nah, sebetulnya bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Ini aku bukakan dulu energinya ya. Energi dari orang ini. Tuh, ya, kita lihat energi tengahnya adalah energi kesuraman atau energi mendung, energi kelabu. Stars, fish, dan rider. Nah, di sini aku melihat adalah seseorang ini ternyata dia itu ketika datang sama kamu dia mengharapkan ketika dia bersama kamu dia mengharapkan kebahagiaan gitu. Jadi banyak sekali harapan-harapan dia itu yang mendekat, ibaratnya energi baik mendekat. Tapi ketika dia pergi meninggalkan kamu,
ya, energinya itu jadi kelabu. Saya melihatnya di sini, teman-teman. Ketika dia datang kepada kamu, sebetulnya memang kehidupannya itu jauh lebih baik. Aku melihatnya banyak rezeki sedikit-sedikit yang mulai datang, karena hidupnya dia kan sebetulnya energinya adalah kelabu ya. Mungkin kamu adalah orang yang mengentaskan dia dari hidup yang sulit, bisa jadi ya, karena aku lihat di sini dia ada kerja keras gitu loh. Tapi karena mungkin dia sudah merasa di atas angin, dan ternyata setelah dia di atas angin ternyata tidak sukses, makanya ada sebuah penyesalan. Kita lihat di sini ya. Orang ini sebetulnya dengan dia tidak sadari melakukan tindakan bodoh. The Fool itu adalah si dungu. Bodoh karena melewati sebuah kesempatan yang baik ketika bersama kamu. Saya melihat ketika dia sudah pergi mencoba untuk mandiri tanpa kamu, hidupnya itu naik turun. Ya, yang tadinya mungkin beruntung, yang kamu jagain, yang kamu sayangin supaya dia nggak aneh-aneh, ternyata setelah nggak ada kamu dia makin blosor. Nah, ini aku lihat apa? Dari sisi keuangan, sisi pekerjaan, sekarang ini rasanya tidak baik-baik saja. Mungkin kalau sama kamu itu ibaratnya gini, orang itu kan punya energi ngerejek ini ya. Ketika dia pergi dari kamu, dia kan kayak waktu sama kamu tuh merasa di atas angin, merasa oh aku loh ternyata mampu kok. Padahal dia gak sadar ternyata energi yang yang membalut dia dengan energi positif adalah kamu. Ketika kamu pergi, energinya kan akan menjauh. Maka dia akan jadi apa adanya dia, kembali ke original, kembali ke setelan mesinnya. Yakni kartu Five of Pentacles itu menunjukkan bahwa seseorang ini banyak memendam rasa sakit ya. Terutama kalau tidur tuh nggak nyenyak, mungkin mulai ada konflik dari pekerjaan, konflik dengan teman, pokoknya kayak ada apa saja yang sial gitu. Nah, di sini belakangan dia baru menyadari bahwa kekuatannya adalah di kamu. Sebetulnya dia ada cinta nggak sih sama kamu? Kita lihat ya. Dia ada cinta nggak sih sama kamu? Pertama, kita lihat ada kartu King of Cups. King of Cups ini lebih menunjukkan bahwa dia kangen sebetulnya. Dia ada rasa cinta. Dia ingin sebetulnya kembali ke setelan awal lagi ya ketika bertemu dengan kamu. Mendekati kamu adalah untuk memancing energi yang lebih baik. Kemudian pengen ada namanya kebersamaan lagi, ya. Dan di sini ada kartu Seven of Swords. Ketika dia ingin kembali sama kamu, dia akan meyakinkan kamu dan siap untuk mengambil segala macam resiko. Jadi ya kalau dibilang gini, enak nggak pas sama aku? Enak. Tetapi kadang-kadang orang itu kan tiba-tiba kayak gede kepala, ya. Terus energinya orang ini kayaknya slow gitu, buat ngantuk. Nah, ketika seseorang itu udah gede kepala, dia kan merasa selalu hebat, selalu merasa segalanya, selalu merasa bakalan penting gitu. Dia tuh bakal jadi orang penting gitu. Padahal sebetulnya tanpa kamu dia gak ada apa-apanya. Nah,
engagement ring and cupid arrow. Di sini saya melihatnya seseorang ini menginginkan adanya partnership atau union. Dia tuh kayak semacam ada janji ya teman-teman, ketika kalian nanti misalnya dipersatukan kembali atau ketika dia ingin kembali sama kamu, dia benar-benar ingin serius gitu, benar-benar ingin serius. Dan kalau saya lihat di sini dia punya keinginan kuat untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Nah, sebetulnya efeknya buat kamu gimana sih kalau ada yang pengen kembali lagi seperti ini? Aku akan buka ya, bagus atau enggak. Sebenarnya sekarang kalau aku lihat, kamu pun masih interesting dengan orang ini. Kamu menginginkan pertemuan lagi sama dia karena aku lihat kamu adalah kamu adalah seseorang yang memiliki rasa cinta yang tulus kepada orang ini. Gitu, kamu menginginkan pertemuan. Kamu sangat sedih ketika dia pergi dari kamu, ya. Dan di sini kamu sangat sedih. Dia tidak tegas kala itu. Dan di sini kamu masih sangat tertarik sama dia. Jadi kalau aku bisa simpulkan apa ya, kamu 11-12, kamu juga pengen kembali sama orang ini gitu. Even kamu sudah disakiti, tapi kamu masih bisa memberikan kesempatan kedua. Ya. Bagaimana ke depannya ketika kalian nanti sudah bersama? Gak apa-apa, ikutin aja dulu teman-teman. Kamu kalau misalnya mau kembali sama mantan kamu, gak ada yang nolak kok. Bagaimana ke depannya? Hubungan ini akan menjadi hubungan yang sangat posesif, penuh pengontrol, dan ada banyak kemelekatan. Setidaknya, ketika kamu bersama dia, sakit hatimu atau sakit hati dia itu akan tersembuhkan. Karena kenapa? Karena memang kalian di sini sama-sama ada adiksi, ya. Kalian ini sama-sama ada sisi toksiknya, ada sama-sama addictionnya. Tetapi walaupun seperti itu, semesta melihat bahwa seseorang itu akan dipertemukan dengan orang yang sama. Ya, kalian tuh sama-sama suka gaslighting. Kalian suka sama-sama hiding through feelings. Kalian sama-sama suka berdelusi dan suka berpura-pura. Kemudian di sini saya bilang, ya, kalian harus bersatu. Kenapa? Karena kalian adalah twin flames. Di sini ada namanya union and duality. Jadi semesta bilang ya, kalau misalnya kalian sama-sama toksik sebetulnya, tapi kalian nggak sadari ya, sama-sama toksik, mungkin nanti akan sama-sama tersembuhkan. Mungkin kalian di sini akan jadi power couple. Ini energinya kuat loh. Kalian tuh susah untuk dipisahkan. Karena kamu masih suka sama orang ini, kamu memang ada kemelekatan khusus sama orang ini dan dia nggak mau ngelepasin kamu. Kalian di sini tuh memang satu hati, satu jiwa, satu rasa. Jadi ikutin saja. Ya, ikutin saja. Karena kadang-kadang ketika kita terkoneksi dengan seseorang, ya, entah itu kita di hubungan yang beradiksi atau toksik, tapi jika memang kamu bahagia, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Semesta itu punya kok, maksudnya gini, semesta itu pasti punya catatan gitu loh. Ketika orang ini begini, ketemu sama orang yang begini. Ketika orang yang ini lagi nggak mau melepaskan dia dan energi dia juga seperti magnet, ya tidak dilepaskan. Kan sebab akibat nanti ditanggung sendiri. Gitu toh. Nah, kira-kira kapan nih orang ini datang dan mau datang sama kamu, kembali sama kamu, pengen menjalin sebuah hubungan yang tidak terpisahkan ini? Sebenarnya dia sudah mulai menuju ke kamu. Cuman ada ketakutan sendiri di mana orang-orang di sekitar kamu tuh tidak akan setuju dan tidak akan merestui.
mungkin teman kamu. Mungkin kamu kan kalau putus banyak cerita nih ke teman kamu, ya kan? Nah, teman-teman kamu tuh udah punya pandangan gitu. Makanya dia mau kembali sama kamu tuh takut tidak dibukakan pintu. Kalau ditanya kapan, ya kamu tunggu aja kurang lebih 13 hari lagi. Atau mungkin tanggal 13 di bulan depan. Atau ya mungkin sekitar November, ya, November tanggal 13, coba ya. Biasanya dia akan muncul nih, energi-energi orang lama, energi-energi berat itu akan muncul karena kamu memasuki bulan dinaungi planet Pluto. Ada kartu death di sini. Berarti seperti kayak final decision, sesuatu yang datang yang sudah pasti, ya kan? Walaupun itu mengikat, walaupun itu lekat, kamu tunggu aja ya. November tanggal 13. Kemudian, sebenarnya apa? Sebenarnya yang ia rasakan ketika ingin kembali padamu. Dia punya pesan kayak gini, teman-teman. Sekalipun ya kita itu nggak tahu nih arah tujuannya mau kemana, yang penting aku bisa bersama kamu dulu. Tujuan ke depan kita tuh masih panjang dan dia sendiri juga belum bisa merencanakan ke depannya seperti apa. Selama kalian bisa bersama, maka semua itu sudah lengkap. Maksudnya gini, maupun ada aral melintang di depan kalian, ketika kalian bersama, kalian akan semakin dekat dengan tujuan kalian. Kalian akan semakin kuat, kalian akan semakin powerful. Itu pesannya, teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya apakah ini baik? Kita akan lihat. Di sini ada lepaskan dan bebaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan negatif yang mengikat. Kesatuan dengan semesta. Kalau misalnya memang kamu merasa dan menggunakan insting kamu dia adalah orang yang terbaik buat kamu, dijalani dulu aja. Lakukan namanya kesatuan, ya. Lepaskan namanya perasaan-perasaan negatif. Bebaskan diri dulu. Kasihlah sebuah kesempatan sama orang ini dan lihat ke depannya seperti apa. Dan ini adalah nama-nama orang yang mungkin akan mengabarimu. Ya. Ini. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.